menjelaskan, membuatkan rangkuman ya. Mudah-mudahan anak-anak sudah menyiapkan diri, sudah belajar, sehingga apa yang Bapak coba buatkan dalam bentuk rangkuman, paling tidak mempermudah anak-anak di dalam menyiapkan materi ujian. Ya. Oke, anak-anak sudah membaca apa yang sudah Bapak sampaikan dari rangkuman yang Bapak berikan, anak-anak? Halo? Halo? Ya, Pak. Halo. Bisa didengar, anak-anak? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Bisa, Pak. Ya, baik. Sebelum masuk ke materi, kita berdoa dulu ya, anak-anak ya. Mungkin ada yang mau berkenan memimpin doa? Halo? Ada yang berkenan memimpin doa, anak-anak? Oke. Kalau gitu Pak tadi yang pimpin ya. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu, atas segala kebaikan-Mu, sehingga pada kesempatan pagi ini Engkau izinkan kami untuk kami boleh berkumpul kembali melalui Zoom ini. Bapak, sertai kami di dalam kami mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini hingga siang nanti, supaya apa yang kami peroleh, supaya apa yang kami dapatkan, bisa kami persiapkan untuk masa depan kami. Tuntun hati dan pikiran kami supaya kami boleh lebih berkonsentrasi di dalam mengikuti kegiatan ini. Bapak, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, entah itu karena wabah corona ataupun penyakit yang lain. Semoga Bapak menjamah, menjemukkan saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang sakit, agar esok hari bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Bapak, doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, seperti yang Bapak pernah sampaikan, hari ini kita akan gunakan untuk tanya jawab ya. Karena beberapa waktu yang lalu pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah coba jelaskan, walaupun karena waktunya cepat, mungkin anak-anak sudah berjelas dengan mempelajari materi yang Bapak berikan. Sebelum masuk ke tanya jawab anak-anak, persiapan yang nanti anak-anak harus coba lakukan, materinya yang anak-anak nanti harus persiapkan, pelajari dari rangkuman yang Bapak berikan anak-anak. Terlebih rangkuman yang hari ini Bapak berikan di tanggal 22 April. Ada beberapa materi tambahan yang Bapak berikan supaya memperjelas materi ya. Di classroom, Bapak kirimkan di classroom, nanti anak-anak bisa lihat, bisa pelajari, ada beberapa tambahan ya, untuk menyempurnakan rangkuman. Anak-anak cukup mempelajari dari rangkuman yang Bapak berikan, dan juga dari kisi-kisi yang Bapak berikan. Hari ini Bapak berikan kisi-kisi sama rangkuman terbaru untuk menyempurnakan rangkuman yang Bapak pernah kirimkan di tanggal 25 bulan Maret kemarin.
Ya. Baik, anak-anak, untuk jumlah soal, yang PG nanti anak-anak harus menyelesaikan soal dengan jumlah kurang lebih 30 ya. Kemudian untuk isiannya jumlahnya 5 soal. Jadi anak-anak silahkan untuk soal isian jangan sampai ada yang dikosongkan. Jangan sampai ada yang tidak terisi. Begitu pula yang pilihan ganda. Cermati dengan baik dari kalimat pertanyaan ya. Tidak ada yang susah kalau anak-anak bisa menyiapkan diri dengan baik. Kalian mempelajari rangkuman, kemudian cermati dari kisi-kisi, pasti anak-anak bisa. Tidak ada yang susah ya. Oke. Kemudian dari apa yang Bapak sudah berikan gambaran baik itu melalui rangkuman materi, kemudian kisi-kisi, gambaran soal dengan jumlah yang tadi Bapak sudah sebutkan, silakan anak-anak persiapkan dengan baik. Supaya nanti pada saat anak-anak menghadapi soal PJOK, tidak ada yang dirasa sulit. Semua mampu menyelesaikan dengan baik. Mungkin dari apa yang Bapak berikan gambaran itu ada pertanyaan dulu anak-anak? Sebelum masuk kita tanya jawab. Ada yang mau bertanya atau sudah jelas anak-anak? Halo? Cukup Ini jelas, anak-anak. Pak. Sudah jelas, Pak. Oke, Jelas, terima Pak. kasih. Pak. Ya, oke, terima kasih anak-anak. Catatannya tadi yang Bapak berikan apa tambahan, Bapak kirimkan di hari ini di Classroom ya, Nak ya. Catatan rangkuman Ya, Pak. dan kisi-kisi. Udah masuk, Pak. Itu untuk iya, oke, menyempurnakan rangkuman yang sebelumnya. Ya. Oke, anak-anak, kita mulai dengan tanya jawab ya. Nanti karena ini minta maaf nih Pak Guru, hari ini laptopnya sepertinya bermasalah. Bapak terpaksa pakai HP, minta maaf anak-anak, jadi nggak bisa memantau posisi anak-anak, nggak bisa melihat kondisi anak-anak, ya sangat terbatas. Jadi nanti pada saat Bapak berikan pertanyaan, silakan sebutkan namanya untuk menjawab ya. Bapak akan berikan centang di nama anak-anak yang berani memberikan atau mencoba memberikan jawaban. Ya, Bapak akan berikan tanda di daftar anak-anak. Oke, anak-anak. Pertanyaan pertama. Dalam gerak ada 3, yaitu gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Apa yang dimaksudkan gerak lokomotor? Gerak yang bisa berpindah tempat, Pak. Silahkan sebutkan namanya, sayang. Raka, Pak. Raka, silahkan Raka. Yang agak kenceng, nak. Gerak yang melakukan perpindahan tempat, Pak. Oke. Bisa kasih contoh, Raka? Menggiring bola, Pak. Menggiring bola. Menggiring bola Lari, itu Pak. Lari, Pak. lari. Kalau menggiring bola, menendang bola termasuk gerak apa itu? Manipulatif. Ya. Manipulatif. Oke. Kalau sudah menggunakan objek lain, itu termasuk gerak manipulatif. Ya. Kalau gerak lokomotor itu yang gerak tanpa apa, anak-anak? Benda. Tanpa objek.
Tanpa objek ya. Itu tolong dipahami dengan baik ya. Kalau yang non lokomotor itu yang misalnya mengayun badan, kemudian memutar tangan, menggelengkan kepala. Nah, itu contohnya ya. Oke, ada pertanyaan di situ? Sudah jelas? Jelas, Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut anak-anak. Permainan basket. Minta maaf ini Pak Guru nggak bisa screen dan ini. Jadi mungkin apa yang pernah Bapak coba tampilkan minggu kemarin bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke. Penemu permainan basket siapa anak-anak? James Naismith. Oke, James Naismith ya. Kalau penemu permainan bola voli? William Morgan. Oke, terima kasih. Dalam lemparan bola basket, ya kan? Itu dalam variasi ada berapa? Ada berapa macam? Dalam lemparan bola basket ada berapa macam anak-anak? 2. Lemparan setinggi dada, lemparan pantul, lemparan lambung, lemparan samping. Ya. Kalau lemparan apa namanya? Setinggi dada sering disebut dengan apa? Chest pass. Halo? Passing. Iya, chest pass. Kalau lemparan pantul, Launch pass. one pass. Kemudian kalau lemparan lambung, Overhead pass. oke. Kalau lemparan samping, Baseball pass. ya baseball pass ya. Oke, itu nanti dicermati dengan baik ya Nan ya. Supaya nanti kalau ketemu materi yang sama anak-anak bisa memahami dengan baik. Selanjutnya, pada saat memasukkan bola, melempar bola ke arah ring, ada beberapa gerakan ya. Gerakan shooting ya, shooting. Melempar bola ke arah ring tanpa gerakan lompat. Ya kan? Kalau yang memasukkan bola dengan gerakan melompat disebut apa anak-anak? Jump shoot. Jump shoot. Ya. Kemudian anak-anak, kalau misalnya nih dari mendribel bola, kemudian ke arah ring, 2 langkah baru memasukkan bola ke dalam ring disebut apa? Layup. Iya, itu namanya gerakan layup. Ya. Kalau bola pertama untuk dimulainya permainan basket disebut apa itu? Jambol atau tip Ya. off. Iya, kick off jambol ya. Oke. Kalau di dalam basket itu kan biasanya ada namanya istilah pelanggaran ya. Kemudian dikasih apa namanya? Nanti dalam permainan itu dikasih hukuman istilahnya kan? Dengan vitro. Apa itu vitro anak-anak? Aduh, lupa. Oh, tembakan apa sih namanya? Tembakan. Tembakan apa? Sebentar, Pak, sebentar. Vitro. Free throw. Yang sudah bisa boleh sebutkan namanya? Lemparan bebas atau full shot. Iya. Lemparan, tembakan Bebas. ya, tembakan yang diberikan oleh regu yang dilanggar ya. Oke. Ya. Selanjutnya anak-anak, dalam permainan bola besar ada di sana sebelum masuk ke permainan bola besar
yang lain. Dalam basket itu dimainkan dengan 4 babak atau 4 quarter ya anak-anak ya. Nah, 4 babak atau 4 quarter. Ya, dalam satu babaknya kalau usia anak-anak sekolah dasar berapa menit? 10 menit. 10 menit. Iya. 10 menit. Oke, 10 menit. Ya, oke. Dari materi basket, ada yang ditanyakan? Dari apa yang tadi Bapak gunakan untuk tanya jawab? Jelas, Pak. Sudah cukup? Sudah, Pak. Oke, terima kasih anak-anak. Minta maaf ya anak-anak ya, ini Pak Guru terpaksa Iya, nggak pakai apa-apa, HP ini enggak. Mudah-mudahan bisa membantu anak-anak menyiapkan ujian Iya, ya. Menjadi bekal Oke, Pak. kalian menjadi anak yang sukses nanti. Oke, Oke. Pak. Iya, Pak. Ya. Berikutnya kita masuk ke permainan voli anak-anak ya. Untuk permainan voli itu dalam latihan dasar ada gerak dasar. Di sana ada Servis pukulan atas, pertama. Pukulan pertama sering disebut dengan apa anak-anak? servis atas dan servis Servis. Ya. Serven ada 2. Apa sama apa? servis atas Iya. dan servis Oke, bawah. serven atas, serven bawah. Nanti anak-anak bisa lihat di rangkuman ya anak-anak ya. Ini Pak Guru nggak bisa tampilkan, jadi nggak bisa jelaskan dengan baik. Minta maaf. Selanjutnya ada namanya passing. Di sana ada passing bawah dan passing Atas. passing atas. Ya. Passing bawah. Tadi sama Seperti scroll di pada atas. Tadi sama scroll paling atas baru ada. Halo? Halo? Halo, Pak. Tadi kayaknya ada yang bertanya. Bapak itu cuma lupa Halo? Kok suaranya agak putus-putus ya sayang ya? lupaan. Iya, Bapak juga putus-putus, Pak. Aduh, minta maaf ini. Oke. Bapak Iya. disampaikan. Oke, anak-anak. Nanti anak-anak coba diperjelas dari rangkuman gambar-gambar yang Bapak jelaskan ya, Nak ya. Ya, Pak. Pak, siapa? Minta maaf nih Pak Guru. Internet dari HP juga bermasalah, dari WiFi juga bermasalah. Ini Pak Guru coba dengan HP nyari lokasi yang kira-kira pas, tapi ternyata juga masih kurang begitu jelas ya anak-anak ya. Minta maaf ya. Oke, kita lanjut anak-anak. Di sini enggak. Oke, Tapi kadang anak-anak, kok. kita lanjut anak-anak ya. Ya, Pak. Dalam permainan voli, tadi Bapak sudah sebutkan, ada latihan dasar, serven, atau servis bawah, servis atas, passing bawah, passing atas, kemudian blocking. Blocking itu tujuannya untuk menahan serangan lawan ya. Kemudian selanjutnya, dalam permainan bola voli, satu tim saat bermain itu jumlah pemainnya 6. Ada 6. Ya, ada 6 dalam satu tim. Kalau pada saat permainan jumlah pemainnya berapa? Kalau satu tim 6 orang berarti kalau saat bermain jumlahnya berapa? 12. Nanti pada saat baca pertanyaan soal cermati dengan baik, jangan buru-buru ya. Ya, Pak. Tidak ada yang susah kalau anak-anak mau belajar. Selanjutnya, dalam permainan voli, bola dimainkan maksimal. Bola dimainkan maksimal 3 kali. 3 kali. Maksimal ya, Nak ya. Ya. Kalau misalnya dalam kondisi normal, biasanya materi voli ini bisa kita praktekkan.
Tapi karena kondisi seperti ini, Bapak hanya bisa sampaikan melalui pengetahuan teori ya. Jadi nanti pada saat praktek, anak-anak mungkin di SMP bisa mempraktekkan seperti tadi yang Bapak sampaikan. Bola maksimal dimainkan 3 kali dengan orang yang berbeda, bukan 3 kali dimainkan orang yang sama. Bola di pertama diambil, kemudian diangkat passing atas, kemudian disemai sendiri oleh orang yang satu, itu nggak boleh, ya. Minimal 2 orang, ya, minimal 2 orang, ya. Nah, oke, kita lanjut anak-anak. Dari materi permainan bola voli ada yang ditanyakan, sayang? Enggak ada, Pak. Sudah cukup? Nggak ada, Pak. Enggak, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya, anak ya. Dalam permainan bola kecil, siapa bisa menyebutkan? Coba sebutkan namanya. Untuk pemain bola kecil. Permainan bola kecil. Contoh permainan bola kecil, sayang. Halo? Kasti, Pasti. Tenis, rondes, Tenis meja. tenis meja, kipres, kipres. Oke. Oke, terima kasih. Anak-anak, kita mulai dari Kasti dulu. Pertanyaan Pak Titi yang pertama, Kasti ada pelambungnya tidak, sayang? ada. Ada pelambungnya ya, Kasti ada pelambungnya. Kalau rondes memakai pelambung tidak? Pakai. Pakai. Iya, pakai. Pak. Kalau rondes ada pelambungnya tidak? Pakai. Pakai. Kalau kipres, Kipres. Ada. Ada. kipres pakai pelambung nggak, sayang? Tidak. Kan Tidak. untuk dipukul, Pak. Tidak. Kipres itu bolanya dilambungkan sendiri oleh pemukul kemudian dipukul ya. Ya. Ini. Kipres dan kasti bedanya tahu tidak? Tahu, Pak. Ini selama Bedanya apa permainan kipres dan kasti, sayang? Kalau kasti bola dilambungkan oleh salah satu pemain penjaga. Kalau kipres bola dilambungkan sendiri untuk dipukul. Iya. Perbedaannya di permainan kipres dan kasti seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh temanmu ya. Yaitu kalau kasti ada pelambungnya. Kalau kipres bola dilambungkan oleh si pemukul itu sendiri. Tidak ada pelambung secara khusus. Untuk permainannya sama dengan kasti, tetapi bedanya hanya itu. Antara kasti dan kipres. Kayak baseball ya, Pak. Cuman kalau baseball kan beda lagi ya. Oke. Pak. Halo? Saya mau tanya, Pak. Kenapa kita nggak pernah belajar baseball, Pak? Untuk baseball nanti akan dipelajari dilanjutkan di tingkat SMP, sayang. Oh, berarti SD belum ya, Pak? Belum. Untuk SD materi yang kita pelajari itu baru kasti, kemudian rondes. Kalau tidak salah di kelas 5 anak-anak sudah pernah Bapak ajari rondes ya? Iya, Pak. Cuman belum kita praktekkan dalam permainan ya itu ya. Pasti yang pernah main, Pak. Pasti sudah pernah, cuman untuk rondes sudah latihan memukul tapi belum dipraktekkan ya kalau nggak salah. Iya, Pak, benar, Pak. Oke. Ya, semoga kondisi pandemi segera berakhir, semua bisa berjalan sebagaimana mestinya, anak-anak bisa bersemangat kembali, tetapi jangan sampai dengan kondisi seperti ini mengurangi semangat kalian ya, Nak ya. Oke, Pak. Tetap semangat. Olahraga tetap bisa kalian lakukan di rumah untuk menjaga kebugaran kalian masing-masing. Ya, kita lanjut anak-anak supaya waktunya cukup ya.
Lanjutnya, untuk permainan rondes. Permainan rondes ada beberapa istilah. Kalau yang namanya bas dalam rondes Tempat hinggap. Itu ditempati berapa pemain oleh pemain pemukul? 1, 2. 1. Dalam rondes hanya ditempatin 1 pemain pemukul ya. Oke, kita lanjut. Anak-anak, istilah dalam rondes. Di sana ada pitcher, ada bowler. Pitcher dan bowler sama. Tugasnya apa anak-anak? Pitcher dan bowler. Sebagai pelambung. Atau bowler. Apa? Sebagai pelambung. Oke, sebagai pelambung ya. Melambungkan bola. Pelambung dalam permainan rondes ya. Kemudian kalau istilah catcher, Sebagai penjaga di belakang pemukul. iya, catcher adalah seorang penjaga yang bertugas di belakang pemukul. Ya. Oke. Ada pertanyaan untuk rondes? Ada pertanyaan untuk rondes? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Kita lanjut anak-anak. Dalam permainan bola kecil tenis meja. Permainan tenis meja, alat yang digunakan, diperlukan dalam permainan tenis meja apa saja? Bola, bat, net, meja lapangan. Bola, bat, net, meja. Bola pingpong. Oke. Bola, net, kemudian meja lapangan ya. Oke. Ya, untuk materinya anak-anak dicontoh di rangkuman ada ya. Posisi pemain tenis meja yang melakukan gerakan serven ataupun gerakan bermain tenis meja. Oke, kita lanjut anak-anak. Dalam atletik ada 3. Apa saja anak-anak? Jalan, Lari, lompat, dan lompat. Iya. Lari, lompat, lempar. Atau jalan, lari, lompat, lempar. Dalam lari, ada istilahnya lari jarak pendek. Ya kan? Dalam lari jarak pendek, itu menggunakan start jongkok. Siapa yang masih ingat aba-abanya? Saya. Coba, silakan sebutkan. Bersedia, Bersedia, siap, ya. Oke, bersedia, siap, ya. Pertanyaan Pak Guru berikutnya. Pada saat aba-aba bersedia, seorang pelari melakukan gerakan apa, anak? Meletakkan kedua tangan Letakkan di garis start. tangan di belakang garis start. Atau permukaan. Meletakkan kedua tangan di belakang garis start. Ya, oke, bagus. Selanjutnya aba-aba siap. Siapa yang bisa menjelaskan? Pinggul dan pantat lebih tinggi dari pundak dan kepala. Oke, terima kasih. Mengangkat pinggul lebih tinggi daripada pundak dan kepala. Ya, ini hebat-hebat anak-anak. Mudah-mudahan nanti nilainya bagus-bagus ya. Oke. Selanjutnya, aba-aba ya. Menolakkan kedua tangan lalu Menolakkan kedua tangan secara kuat lalu mulai berlari. Menolakkan kedua kaki dan kedua tangan bersama-sama dengan kuat dan berlari. Oke ya. Jelas ya, Nak ya? Oke, untuk lari ya. Selanjutnya kita masuk ke materi lompat jauh. Dalam lompat jauh ini materi untuk lomba ya biasanya ya, tapi untuk tingkat usia SD sudah ada. Hanya pada saat kelas 5 anak-anak Bapak ajari dengan lompat
3 gerakan seperti lompat kata, ya kan? Loncat kata itu kan, yang kan anak praktekkan waktu di lapangan basket itu kan? Masih ingat nggak anak-anak? Masih, Pak. Masih, ya, syukurlah. Nah, sekarang dalam lompat jauh ada 4 gerak dasar, ya, ada 4, yaitu apa saja? Yang pertama adalah awalan. Halo anak-anak. Yang pertama awalan ya. Yang pertama awalan. Yang kedua tolakan. Di tempat tolakan sebelum melompat. Selanjutnya gerakan pada saat di udara. Gerakan saat di udara itu ada beberapa gaya di situ. Ada gaya lenting, ada gaya jalan di udara, ada gaya jongkok. Nah, untuk pendaratan dalam lompat jauh itu menggunakan 2 kaki bersama-sama. Oke? Tadi ada 4 tahapan dalam lompat jauh. Apa saja tadi anak-anak? Yang pertama tadi awalan, tolakan, melayang, dan melayang. Oke, coba boleh salah satu sebutkan namanya? Jungri, coba Jungri minta tolong nak. 4. Awalan dengan berlari ya nak ya. Ya, Terus tolakan dengan 1 kaki. Ya, jawabnya harus lengkap ya. Nanti anak-anak yang lain supaya nilainya bagus, jawabnya harus komplit. Ya. Oke, selanjutnya Jungri yang ketiga apa nak? melayang dengan Saat melayang di udara, ya. Yang keempat apa nak, Jungri? mendarat Iya, mendarat dengan 2 kaki bersama-sama. sama. Oke. Nanti anak-anak jawabnya mungkin itu uraian dijawab dengan lengkap supaya nilainya bisa maksimal ya. Dan tadi Bapak di awal sudah sebutkan jangan pernah mengkosongkan untuk isian, soal isian, karena itu nilainya besar. Ya, mungkin Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu yang lain juga sudah menyampaikan. Oke, anak-anak, kita lanjut ya supaya waktunya cukup ya. Selanjutnya, anak-anak, untuk lompat tinggi. Lompat tinggi itu ada 4 gaya. Gaya apa saja? Gaya gunting, Gaya guling sisi, gaya gunting, gaya guling sisi. Oke, terima kasih. Tadi untuk anak putri diwakili Jungri ya. Sekarang anak putra, silakan salah satu sebutkan namanya sayang. Halo? Halo, Wira ada Wira? Wira? Saya ada Pak. Silakan sebutkan Wira. Lompat tinggi ada berapa gaya tadi? 3 gaya Pak. Ada 3 4 gaya nah. 4 gaya. Coba sebutkan nah. Lompat tinggi gaya guling sisi. Lompat tinggi gaya guling perut. Lompat tinggi gaya gunting. Lompat tinggi gaya flop. Ya. Nanti anak-anak pelajari lagi di materi yang Bapak sebutkan, yang Bapak jelaskan masing-masing ya. Oke, kita masuk ke materi lempar. Sebelum masuk ke materi lempar, ada pertanyaan, Nak? Untuk materi lompat? Tidak, Pak. Sudah jelas ya? Sudah, Pak.
Terima kasih. Untuk materi lempar, itu ada namanya lempar lembing, lempar martil, tolak peluru. Nah, yang anak-anak pernah pelajari yaitu materi apa? Tolak peluru. Tolak peluru. Ya, materi tolak peluru. Kalau di sekolah, anak-anak menggunakan bola yang terbuat dari karet atau bola tenis ya. Tapi bola aslinya, apa itu bola aslinya? Itu terbuat dari apa? Besi. Dari besi. Ya. Terbuat dari besi, bentuknya bulat seperti sebesar bola kasti atau sebesar bola tenis ya. Seperti Berat itu. nggak, Pak? Gimana, Nak? Bolanya berat nggak? Berat. Ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 7 kilo. Ya. Waktu itu pada pertemuan selanjutnya sebenarnya kalau di sekolah pasti Bapak tunjukkan alat yang sebenarnya, ya. Tapi karena yang Bapak sampaikan pembelajaran melalui PJJ, tidak tatap muka, jadi Bapak berikan contohnya dengan bola tenis ya. Oke. Nanti mudah-mudahan anak-anak di SMP bisa mempraktekkan seperti apa yang anak-anak sudah pernah peragakan ya. Selanjutnya anak-anak, untuk materi olahraga bela diri. Coba sebutkan 3, sebutkan nama. Nama dulu ya, kemudian sebutkan 3 olahraga bela diri. Silakan sebutkan namanya sayang. Saya, Pak. Siapa namanya? Daniela. Daniela. Oke, Daniela, sebutkan 3 olahraga bela diri yang agak kenceng supaya teman-temannya mendengar dengan jelas. Pencak silat, karate, taekwondo. Oke, ya cukup 3 saja. Sekarang pencak silat itu dari mana? Indonesia. Dari Indonesia. Merupakan olahraga asli, olahraga bela diri asli dari Indonesia ya. Oke. Dalam pencak silat di sana juga ada gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Gerak lokomotor dalam pencak silat. Siapa bisa kasih contoh satu saja? Iya, Pak. Siapa ini? Halo? Silakan. Fani, Pak. Fani. Ya, silakan, Nak. Fani, Pak. Fani, silakan Fani. Gerak lokomotornya ialah gerak langkah kaki. Iya, Pak. Gerak langkah kaki, melompat, meloncat. Iya, gerakan melompat, meloncat. Intinya yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Pada saat gerakan pencaksilat itu ada gerakan meloncat, melakukan serangan, melompat, ya kan? Oke. Kalau gerak non lokomotor dalam pencaksilat, berdiri tegak. Berdiri tegak. Kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda samping, kuda-kuda samping kanan, kuda-kuda samping kiri, ya. Itu untuk gerak non lokomotor. Oke, anak-anak, kalau gerak manipulatif dalam pencak silat seperti apa? Menendang, memukul, menangkis. Oke, gerakan menendang, gerakan memukul, gerakan menangkis. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Tolong cermati dengan baik contohnya, kemudian apa? Pengertiannya ya dari gerak lokomotor, non lokomotor, manipulatif, itu baik di permainan, di pencaksilat, di dasar olahraga itu ada ya. Cermati dengan baik.
Selanjutnya kita masuk ke materi kebugaran anak-anak. Materi kebugaran itu beberapa di antaranya anak-anak sudah pernah lakukan pada saat tatap muka, yaitu lari bolak-balik, memindahkan kelereng ya, waktu itu ya, lari bolak-balik dari ujung lapangan ke ujung lapangan ya anak-anak ya. Pernah enggak itu? Iya, Pak. Iya, pernah. Nah, dalam olahraga kebugaran yang sering disebut slatron, yaitu gerakan membentuk angka 8 sebanyak 3 kali ya, sebanyak 3 kali membentuk angka 8 larinya, ya, sebanyak 3 kali, ya. Oke, di rangkuman Bapak sudah berikan ya nak ya, nanti bisa kalian pelajari. Kemudian contoh gerak kebugaran untuk melatih jantung, daya tahan jantung. Misalnya apa, anak-anak? Latihan daya tahan jantung, gerakan apa saja yang bisa dilakukan? Jalan kaki, jogging, Yoga. berenang, yoga, bersepeda, ya, dan lain-lain. Yang penting olahraga ini nggak boleh dipaksakan, apalagi dengan usia yang mungkin usia di atas 50 tahun ya, ini nggak boleh memaksakan, kecuali dengan kondisi yang masih bugar seperti anak-anak. Ini bisa sedikit porsinya ditambah, tetapi juga tidak boleh memaksakan karena tidak menjadi bagus buat kebugaran tubuh ya. Oke, anak-anak, coba sebutkan 2 contoh gerakan latihan kekuatan otot, latihan melatih otot perut. Sit up. Sit up. Satu lagi. Sit up. Satu lagi sayang. Pull up. Sit up. Kemudian waktu di sekolah anak-anak pernah Bapak suruh mengangkat kaki dengan jarak dari lantai 10 cm kan? Pernah kan dulu? Iya, Pak. Iya, itu juga bertujuan untuk melatih kekuatan, melatih otot perut ya. Nah, mengangkat kaki dengan jarak 10 cm dari lantai. Kemudian sit up, ya itu untuk melatih otot perut. Kemudian sekarang sudah ada alat-alat yang canggih ya untuk membantu itu. Oke, kita lanjut anak-anak. Kalau latihan otot tangan anak-anak, latihan otot tangan apa saja? Coba sebutkan 3. Pull up, Push up. push up, plank, ya. Nah, plank yang seperti apa? Nanti anak-anak bisa lihat di rangkuman yang Bapak kirimkan hari ini sayang ya. Coba nanti anak-anak buka di classroom. Wajib dipelajari. Karena kalau kalian nggak pelajari, pasti nanti nggak bisa menyelesaikan soal dengan baik. Yang hari ini Bapak berikan lebih lengkap ya. Oke. Anak-anak, untuk selanjutnya, maaf kita waktunya terbatas, agak Bapak cepetin ya sayang ya. Oke. Coba anak-anak, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana untuk bisa melakukan gerakan guling ke depan dengan baik? Roll depan Bagaimana? ya, Pak? Saya, Pak. Bagaimana untuk bisa melakukan roll depan dengan baik? Kan, Pak? Saya, Pak. Urutannya, nak. Kan? Seperti yang waktu Bapak jelaskan sebelum anak-anak melakukan roll depan. Coba boleh Saya, di... Pak. Saya, Pak. Oke, silakan, nak. Oke.
Oke, yang pertama melakukan sikap jongkok dan meletakkan kedua tangan di atas matras. Yang kedua mengangkat pinggul dan menempelkan dagu di dada. Yang ketiga menekuk kedua tangan bersama-sama dan berguling ke depan. Dan diakhiri dengan sikap jongkok. Oke, terima kasih. Nanti bisa dicermati lagi, pelajari lagi dengan baik ya, supaya lebih paham. Sambil mencermati gambarnya. Kalau dengan gambar biasanya lebih jelas. Oke, anak-anak. Di kelas 5, anak-anak juga pernah Bapak berikan kesempatan untuk mempelajari guling depan atau roll depan, kemudian kayang ya. Kayang sudah pernah, Tona? Pernah, Pak. Pernah. Oke. Posisi kayang untuk pemula. Bisa anak-anak jelaskan? Pertama, waktu kalian Bapak beri kesempatan itu, anak-anak posisinya dari berdiri atau dari tidur dulu, sayang? Tidur. Tidur dulu. Kemudian tangan diletakkan di mana? Samping telinga. Di samping telinga. Iya, pinter. Selanjutnya mengangkat badannya ya. Selanjutnya mengangkat badan ya. Kemudian pada saat mau turun meluruskan ke kepala ya, dengan tujuan supaya pendaratannya sempurna. Itu untuk latihan kayang bagi pemula ya. Kalau udah lanjutan biasanya dari berdiri kayangnya ya. Oke, posisi kayang otomatis anak-anak sudah tahu ya, posisi badannya terlentang. Kalau posisi telungkup beda lagi, itu bukan kayang ya. Oke, lanjutnya nak. Senam. Dalam senam berirama atau senam 1000 lah anak-anak yang sering lakukan di sekolah. Itu ada 3 tahapan. Tahapannya apa anak-anak? Pemanasan inti dan pendinginan. Oke. Pemanasan inti pendinginan. Oke, udah bisa semua, berarti tidak ada masalah ya. Kemudian contoh lagu yang bisa digunakan untuk mengiringi anak-anak. Lagu harmonis. Oke. Salah satu. Coba. Farel ada, Farel? 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 Oke, Rafael ada, Rafael? Ya, Pak. Rafael, lagu yang bisa digunakan untuk iringan dalam senam irama apa aja, Rafael? Untuk iringan senam irama ya, Pak? Betul. Itu naik-naik ke atas puncak gunung. Terus apa lagi ya? Foto Mepi Kangsa bisa nggak sih, Pak? Bisa. Pocok-pocok. Pocok-pocok bisa. Ya. Oke. Ya, senamnya banyak banget nanti yang anak-anak bisa sebutkan. Yang penting lagunya diantaranya yang seperti Rafael sebutkan tadi. Nanti anak-anak bisa cari seperti apa yang anak-anak praktekkan dalam membuat senam kreasi kemarin. Ya. Oke, sekarang renang anak-anak. Renang. Untuk renang gaya bebas, posisi badan bagaimana? Permukaan air. Telungkup dan berada di atas permukaan air. Oke. Permukaan air. Posisi badan, telungkup, tangan digerakkan secara bergantian. Posisi mengambil napas saat tangan di atas permukaan air. Ya, ya. Tolong dipelajari dengan baik untuk posisi gambar gaya renang ya. Karena dalam renang ada berapa gaya itu anak-anak? 4. Oke.
Ada 4. Samuel. Hadir, Pak. Coba Samuel, Bapak minta tolong dibantu. Ya, Pak. Ciri-ciri renang gaya punggung. Ciri-ciri renang gaya punggung. Badan terlentang dan berada di atas permukaan air. Tangan digerakkan, kedua tangan digerakkan secara bersamaan ke belakang. Bergantian. Bergantian. Tangan digerakkan secara bergantian ke belakang. Oke. Badan berada di atas permukaan air dengan posisi terlentang. Oke. Terima kasih Samuel. Terima kasih, Pak. Oke. Sekarang untuk renang gaya dada. Bapak minta. Sacio mana Sacio? Sacio? Oke. Kalau nggak ada. Mikael. Mikael ada? Ada. Coba Mikael. Ciri-ciri renang gaya dada, Nak. Coba, Nak. Mikael. Harga. Halo? Mikael ada, Nak? Tidak menjawab, Pak. Oh, tidak jawab. Ada yang bisa bantu? Saya, Pak. Daniela ya? Silakan, Nak. Oke, pertama-tama posisi badan telungkup, dada menghadap permukaan air. Kedua tangan digerakkan lurus ke depan untuk menarik keluar secara bersama-sama. Kedua kaki digerakkan bersama-sama untuk menendang keluar. Bernapas dilakukan ketika mulut berada di permukaan air setelah 1 atau 2 kali gerakan tangan dan kaki. Terima kasih. Tolong perhatikan ciri-ciri 4 gaya anak-anak ya. Cermati dengan baik. Ya. Semoga anak-anak kalau belajar dengan baik pasti bisa. Ya. Oke, kita lanjut anak-anak. Dalam UKS itu sebagai pokok adalah dokter kecil. Dokter kecil tugasnya apa anak-anak? Andrew ada Andrew? Andrew ada, Pak. Andrew left, Pak. Ada Andrew. Ada Andrew. Silahkan, Bro. Andrew. Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya Pak tadi ya? Iya, putus-putus di saya, Pak. Oh iya. Coba, Nak. Sebutkan tugas dokter kecil, Nak. Tugas apa, Pak? Dokter kecil. Dokter kecil. Halo? Putus-putus banget, Pak. Ada yang bisa bantu? Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke. Kika, ada Kika? Halo, Pak. Silakan Kika. Bisa dibantu Kika? Membantu teman yang sakit. Terus? Menjaga teman untuk menjaga berperilaku. kebersihan UKS. Membantu menjaga kebersihan UKS. Iya. Terus menjaga. Dan menjadi contoh untuk menjaga sekolah bersih. Iya. Oke, terima kasih. Nanti minta tolong bisa dilanjut dipelajari ya, Nak ya. Oke, anak-anak, kita lanjut. Untuk
alat reproduksi. Ini di pelajaran IPA anak-anak sudah pelajari ya. Tidak jauh berbeda. Nanti bisa silahkan anak-anak pelajari. Kemudian rangkuman yang anak-anak sudah terima di classroom, anak-anak persiapkan dengan baik. Terlebih untuk rangkuman yang hari ini Bapak kirimkan ada melengkapi ya Pak Guru, melengkapi rangkuman yang Bapak berikan sebelumnya. Silahkan anak-anak bisa pelajari. Persiapkan dengan baik dari materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Untuk PJOK seperti tadi yang Bapak sudah sampaikan, rangkuman materi dari kelas 4, 5, dan 6 sudah Bapak rangkumkan. Silahkan anak-anak pelajari dari situ, kemudian sesuaikan, cermati juga dengan kisi-kisi, supaya anak-anak bisa memahami ya. Bapak ingatkan untuk soal-soal baca dengan jelas. Baca, cermati dengan tenang. Jangan terburu-buru. Selanjutnya, untuk isian wajib diisi. Untuk isian wajib diisi. Ya, tidak boleh ada yang dikosongkan. Karena itu nilainya besar. Kalau tidak diisi sama sekali berarti kerugiannya sangat besar. Bapak yakin Bapak Ibu guru yang lain sudah mengingatkan anak-anak, selalu mengingatkan kalian supaya bisa menyelesaikan semua soal dengan sesuai apa yang diharapkan di pertanyaan soal itu. Itu saja untuk hari ini anak-anak. Semoga nanti anak-anak bisa menyelesaikan, bisa menyiapkan ujian dengan baik. Saat kalian menghadapi soal ujian, seluruh mata pelajaran bisa terselesaikan dengan baik, dan pada akhirnya nanti anak-anak semoga bisa berhasil di dalam menyelesaikan tugas di jenjang SD untuk menapak ke jenjang berikutnya. Ya, selamat berjuang, selamat belajar, semoga sukses anak-anak. Amin. Terima kasih Pak tadi. Sama-sama. Sama-sama anak-anak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Salam sehat ya anak-anak semuanya ya. Salam sehat Pak. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih Mr. Damas. Selamat siang. Selamat untuk anak-anak menempuh ujian ya. Terima kasih Bapak Ibu, Wali kelas Pak Herman, Pak Victor, Bu Bina, Bu Yuni. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak tadi. Waktu selanjutnya kami kembalikan ke Mr. Damas. Ya, makasih Pak. Okay, good morning students. Yeah, still at Good morning Mr. Damas. Good morning, Mr. Damas. Good morning. Good morning, Mr. Damas. Okay, hope you're fine and healthy, yeah? So, I'll just explain it briefly. School exam. I will begin with the English school exam that you're going to have tomorrow. Okay. Have you prepared for the English exam tomorrow? Yeah. Yeah. Okay. Yes. All right. Okay. Good. Not yet. Okay. You still have today, yeah, to prepare. And about the questions, yeah. I have told you earlier that there would be 25 questions. Travel banget apa nih sih ya? Aku bingung dengan di rumah ini. Sorry. Okay, the questions for the English exam tomorrow are, there are 40 questions. Yeah. There are 40 questions, but without essay. So only 40 questions. Also, the English test is without essay. Yeah, without essay. Yeah, so Okay.
seems like you're happy with the multiple choice questions. So it's multiple choice? Yeah, it's just multiple choice question. Okay. Okay. All right, and my advices are the same as the other teachers for the English test, because it's in English, it's not your language. So I guess for those who are good at English, we'll do it quickly, maybe 30 minutes, they will be done. But for those who have difficulties in English, I guess they're going to do it more than 1 hour. Yeah. I want to highlight that for the English test, English exam, yeah, for those who may think that it's easy, there's a tendency, yeah, like if you have finished and then you want to submit it soon, but don't do it, okay? I want you to check again the answers after you have finished. Check all the answers, number 1 until number 40. Now, please use your time wisely when doing the test. And the time, the duration, the English exam will begin at 8 until 9:30. It's only 1.5 hours. And today I'm going to share with you the summary about the topics and the lessons that you need to learn. Yeah, I have updated the materials. Do you still remember the topics that you have to learn? How many topics are there? There are 10, right? Yes, there are 10 topics. What are they? What are they? Direction, disease, Notes, emotions, feelings, feelings, and then yeah, this one, yeah. You still don't know the material. Mister, Yeah, have you shared this material to the Google Classroom? I actually have shared the Mister, but Mister, yeah, what is it? I want to take a photo, please. Wait. Oh, sure. Yeah, guys, just take this picture. Wait. Yeah, this one. Guys, students, if you haven't now the materials, or if you're confused, oh my God, what should I learn? I don't know. Just take a picture of this. Yeah, okay. Okay, I'm done, Mister. Thank you. Learn topics or materials from grade 4 until grade 6. You don't need grade 3. Yeah, you don't need it. You don't need it. Okay. Yeah, we don't need it. Okay, right, and okay, I'm going to do like a review about the lessons. What we have to learn today. Yeah. Grade 4, grade 5, or grade 6. Where is it? Yeah, here we go. All right. Yeah, okay. Can you see the screen? Yes, Mister. Oh, very good. Very good. yes, I can see it. Yeah. Okay, please learn kinds of jobs and workplaces, and then these kind of questions, and write the responses like this. Yeah. Well, we actually have discussed this. Mister, sebentar. Yeah, what? What is that? Itu yang apa pekerja jobs yang benerin tunnels itu apa, Mister? Yang benerin pipa. Plumber. Oh, yeah, can anybody answer? A person who Plumber. Plumber, but plumber. Tulisannya plumber, tapi bahasanya plumber. Yeah, that's right. So learn kinds of jobs, just the basic jobs. Yeah, only the basic jobs, and learn this kind of questions. Oh, okay. Yes, plumber.
Yeah, plumber. Oh, plumber. 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 The help problems. Yeah, please learn the basic help problems. And this kind of question too. And then countries and nationalities and languages. There are hundreds of countries in the world, but just learn the basic countries. Oh yeah. Anyway, I can just search on the internet about the basic country flags. Yeah, you need to know the colors. Yeah, the colors of the country's flags. Yeah, like Italy and then France, and then United States, Australia, China, Japan. Yeah. So please memorize. That is just a basic country, right? Yeah. What? What is it? It's just like a normal country, right? Yeah. I cannot hear you. It's not really not. You know what? Who is this speaking? Marcel. Marcel, yes. Can you hear me? Yeah, no, I cannot hear it clearly. What is it? Okay. Yeah. Okay, it's okay. Countries, nationality, and languages. Yeah. She's Italian. She's from Italy. Italy. Okay. Peter is American. Peter is from America. Yeah. Yeah. This is the keyword. It's easy. It must be easy. Yeah. Xiaolong is Chinese. She comes from China. China. Okay. They are. Wait, there's something wrong. Okay, skip. Okay. Emmanuel, this is new. Emmanuel comes from Lang. He speaks French. Nationality? French. Yeah, his nationality is French. Yeah, he comes from France. French fries. Okay, yeah. I will write down the answers later so we can learn. Okay, we have discussed this. Learning public places and directions. Don't forget to, yeah. Can you hear my voice clearly? Because I just reconnect. Oh, now I can't hear you. What's the matter? Yeah, but No, I just reconnect, so I Okay. just make sure my voice clear. Your voice is good, clear enough. Okay, don't forget to Mister, yeah. Mister Ramas. Tadi yang di atas itu ada itu, Mas. Mister. Which one? Ada yang soal itu kayak beca itu nama transportasi. Ya. Okay, Yeah, what, can anybody know what this transportation is? Pedicab. Yeah, pedicab. Now, with human power. Pedicab. And the transportation with a horsepower is called, should you remember? Carriage, yeah, or cart. Carriage. Learn kinds of basic public places, yeah. Church, banks, cemetery, cinema, train station, parking lot, podcast station, airport, and more. And this sign. Yes, okay. Yeah, this. Roundabout. Yes, roundabout. This one. Traffic light. Traffic light. Traffic, yes. And learn the preposition. This one. Opposite. Okay. Next. Good. Yeah, okay. And please take your time to search a map, and then that's our map, and then you can try to explain direction to a certain place like this. Yeah, how to get, how would you get to that place? Yeah, with this map. Okay. Okay, next.
Next, feelings. Yeah, just the basic feelings. Oh yeah, I haven't talked Mister, about. I want to see the feelings. Okay, the feelings. We have surprised, afraid, angry, confused, pensive, worried, excited, frustrated, happy, and etc. Okay, thank you, Mister. What is pensive? Khayal, I didn't know what pensive means. Dreaming. like daydreaming. Yeah. Yeah, it's almost like daydreaming, but it tends to be like reflecting on someone. Oh, not someone, something. Sorry. Oh yeah. Okay. Got it. Like today, you just Pensive means made a termenung. mistake, and then you're feeling pensive. You're reflecting on what you did. Yeah, like that. Oh, okay. Termenung. Got it. Yeah. Got it. Yeah. And learning kinds of clothes. Yeah, just basic. The basic clothes in your Happy Campers book. You can see that. Yeah, we have jacket, hoodie, cardigan, vest, sweater. Anything else besides these clothes? Yeah. Sweatpants. T-shirt. Yeah, t-shirt and shirt, Sweatpants. short pants, Tights. hot pants. Yeah, tights, and then what tights? Yeah, and simple past tense. Yeah, so there are three kinds of patterns: the positive sentence, and this is the positive sentence, the negative one, and the interrogative sentence. Yeah, this is the formula. For past tense, oh yeah, anyway, what is the function of simple past tense? To talk about the past. Yeah, it talks about the past. So when you want to talk about things, activities, things in the past, you must use simple past tense. Yeah. For positive sentence, you need to change the verb. Yeah, this is the verb. What's the verb one? Where? Yeah, this is the verb two. Yeah, she wore a jacket in the class. Okay, and this is the negative pattern. Yeah, for negative pattern, you need to use didn't. However, you don't change the form of verb, so it's still verb one. Yeah, she didn't. Oh, if it's a negative sentence, then the verb is still verb one. Yeah, the verb is still verb one. Yeah, don't change the verb. Yeah, that's the rule. Yeah, the rule of English. Okay, it goes the same with interrogative sentence. Yeah, the verb doesn't change. Yeah, so it's still verb one. Okay. But it's positive, we change the word. Yeah, but for positive sentence, you change the verb. Yeah. Okay, got it. What about the others? Samuel and Marcel, I think they understand. What about the others? Do you understand? Yeah. That's important, hopefully. Yes, I can understand. Yeah, good. And learn about regular verbs. Yeah. What are regular verbs? You can see the difference actually. What are regular verbs and irregular verbs? Regular, irregular. Indonesian, regular means teratur. Yeah, irregular means tidak teratur. You can see the difference. Yeah. For if regular verbs, you can just add ed or just be. Correct. Thank you. The words. Yeah, for regular verbs, you only add at the ending ed. Yeah. Ed. But for irregular verbs, you just you can change the word. Change the form. Yeah, the verbs change. Okay. Change. Yeah. So these verbs are totally different from the verb one. Yeah. See, saw, write, wrote, tell, told, buy, bought, give, and give, gave. Okay, and movie genres. Genres. We have learned this in semester 1 or 2. I forgot. Okay. So I just wrote some examples here, but there are more. You can read again. Yeah. Yeah, and WH.
Yeah, learn about WH questions. So what are the WH words? What are they? What? What are the WH words? What are they? Why? It's clear. What are the words? What? Yeah, what, where, when. Words that Who use and plus something. They're called WH words because the word Five begins way. Five. with W W. and H. Mau satu H. Yeah, correct. Yes. After Hey, you can make WH questions sentences, yeah, with this pattern, yeah, plus did and then subject and then verb one, yeah. So the verbs is still the same, yeah, verb one. These are example. When did you go to the movie theater? The answer, I went to the movie theater yesterday. Yeah. See, this, the verb one is still the same, yeah. But for a positive sentence, you have to change the form into verb two. I went. Okay, and technology and superlative. Yeah, learn the gadgets, the basic gadgets. Smartphone, tablet, laptop, digital camera, gaming system, MP player, and more. And learn the kinds of superlative words. There are two kinds, don't forget, two kinds of superlative words. Short adjective and long adjectives. Yeah, they're called short adjectives because they usually have one syllable and a short top. Now for short adjectives, you just add est. est, yeah, to the end of the word or the adjective. However, for the long adjectives, yeah, they usually have more than two syllables, like interesting. Yeah, there are 4 syllables. So you don't add the ending est to the end of the word, but instead you need to use the most, okay, most interesting, the most powerful, etc. Okay, these are examples. Learn about airport. Yeah, things or words related to the airport. Okay. Hello, students. Hello. Oh yeah, you're there. Okay. What's the difference between ticket and boarding pass? What's the difference? Apa bedanya? Belen, do you know the difference between boarding pass and the ticket? Anybody knows? You use it just to get to the Okay, say airport. clearly. Yep. Boarding pass is like a permission letter before you enter or board in the plane. Yeah. So after checking in, at the check-in counter, you will receive a boarding pass. Like, and then if you have received a boarding pass, you can board on the plane. Yeah. Ticket is like, you know, a travel ticket. Where you want to travel, and then it's like a paper ticket, yeah, where you usually buy it in the travel agent or you can buy online. Okay, backpack, passport, luggage, blah blah blah. Life jacket. This is in Indonesia, we call this lampung. Yeah. Okay, I guess you have known, yeah, about window seat and aisle seat. What's the difference? What is the difference? Window seat is the one that next to the window. Yeah, window seat is next to window. Correct. Aisle seat is in the
Hallway. The aisle, yeah, like hallway. Good. Okay. Well, yeah, that's all. All right. Any questions? No. 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 Because time is up to 10. Mister, Yeah. if there a question on the final exam, looks like this. Do your hands hurt? How Yeah. we can Yeah, answer it? Yeah, just learn Yes, this. they do. Right. Yeah, just learn this. Okay. Thank you, Mister. Oh yeah, one thing. The questions will be random. Okay, random. Okay. So you cannot cheat. Okay. Okay. I know you have a lot of ideas to how to, maybe some of you want to cooperate with your friends through WhatsApp and then ask, hey, what's the answer for this number? No. Not me, I believe Not that me. you are an honest. Not for me. person. Oh. You're honest. So Me. please do the test honestly. Yeah. If you do it honestly, you will be proud of yourself because, oh gosh, for example, I get 95 and I did it by myself. I'm proud of myself. Rather than you ask your friends, hey, come on, bro, give me your answers. And then you get good score, but you won't feel proud. Okay. Okay, any questions? Clear. Okay, it's clear. Okay, I'm gonna share with you this summary later, and please learn it again. Yeah, and good luck for the skill exam tomorrow. Thank you, Mister. Thank For you, last Mister. time, I want to ask again who is using who is using home Wi-Fi from this class. Me. Me. Just put your thumbs up. Thumbs up. I want to write it down. What? Who using What? Wi-Fi? Wi-Fi, right? Yeah. What? I didn't hear you. Wi-Fi. Just put your thumbs up. But So I cannot my home Wi-Fi, it's write it one by one. problem. I use I use. Wait, Wira. Sir, can you repeat the question? I didn't hear it clearly. Question is, who's using or who has home Wi-Fi? Me. Jogi. yeah, you can see it, right? Rio, Ciara, Me. Well, Agnes Nalen. Meh. Wait. Oh no. Faith Lynn. 16 people. Faith Lynn. Wow, I'm amazed that you have home Wi-Fi. My home Wi-Fi was just broken, but now it's fixed again. Okay, yeah. Abraham. So, wait, it's like confusing. Okay, anyway, I'll do it on WhatsApp. Yeah, I'll ask you to tell me who's using home Wi-Fi. Okay, forget it. I'll ask you on the WhatsApp group later. Okay. Okay. So after this, please be sir. on the WhatsApp. Okay. Thank you very much, guys. If there are no questions, I guess good luck for tomorrow. Thank you, Mister. Stay strong, stay healthy. Thank you, Mister. Bye. Thank you. Hi, Mister. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mister. Bye. Mister. Thank you, Mister.